Hi fellas, welcome back to my YouTube channel. Setelah kalian tadi lihat di intro, kalian udah pasti tahu hari ini aku bakal ngapain. Bener banget, hari ini aku bakal haul book. Jadi ini adalah book haul kita hari ini. Banyak banget, cuman gak sebanyak itu sih. Sebenarnya aku biasanya kalau beli buku tuh lebih banyak dari ini, cuman ya ini yang datang paketnya. Dan kita akan book haul today with me, of course. Tapi sebelum itu guys, aku minta maaf banget karena 2 minggu atau seminggu ya, kayaknya udah 2 minggu ini. 2 minggu ini aku belum upload review buku apapun. Tapi sebenarnya aku udah nyiapin review buku ini, Nunci, sama Berani Tidak Disukai. Dan aku juga bakal upload satu buat minggu ini dan satunya lagi buat minggu depan. Tapi aku upload di hari aku rekaman video maksudnya di hari yang sama, teman-teman. Dan yes, fellas, kita akan mulai unboxing kita hari ini. Ini dia paketnya, kalian bisa lihat sendiri sebanyak apa paketnya. Dan ya, kita mulai dari yang pertama. Ini, oh ya, for your information, ini aku beli semuanya di TikTok Shop. Karena nggak tahu kenapa kayak banyak banget diskon yang pertama. Of course diskon, aku memburu diskon. Terus yang kedua juga banyak banget pilihan dan juga rekomendasi buku dan lain sebagainya. Ini dari salah satu toko buku yang ya mari kita lihat isinya. Ini dia. Aku buka dulu ya. Bentar. Yuk kita buka paket pertama kita. Dan yes, ini dia. Aku deg-degan banget. Aku takut gak sesuai ekspektasi aku. Terus habis itu ada yang kurang dan lain sebagainya. Soalnya kapan hari itu aku sempat juga belanja di TikTok Shop. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Aku beli 3 buku, yang datang cuma 2. Terus aku protes kan. Terus habis aku protes, katanya iya bakal dikirim, ternyata enggak. Ya udah, aku ikhlas dan ya sudah. Kita lihat apa aja bukunya. Dan oh ya, for your information, ini buku yang aku beli khusus buat umur 20 tahun, dimana ini adalah buku-buku yang direkomendasikan banyak banget pembaca, baik dalam negeri ataupun luar negeri, buat kita yang menginjak usia 20 tahun. Dan yes, bulan ini aku baru aja 20 tahun. Kayak bener-bener banyak banget gitu ya yang bakal kita hadapi di usia ini. Dan keputusan terbesar tuh ada di usia ini. Aku lama banget sih bukanya, sulit banget soalnya guys. Dan oh iya, aku juga mau jelasin keterlambatan aku nih. Kenapa kemarin aku tuh terlambat upload. Yang pertama karena ada suatu kejadian yang nggak aku harapkan sama sekali, yaitu uti aku tuh kecelakaan gitu guys di dalam rumah. Dan ya kaki pinggulnya dia tuh patah, akhirnya harus operasi. Dan kita satu keluarga tuh saling gantian gitu loh buat jaga. Dan salah satunya aku juga dong, karena ya gitu deh, kita gantian buat jaga. Terus habis itu yang setelahnya itu aku juga lagi UTS. Jadi minggu kemarin tuh aku lagi UTS, jadi bener-bener uti aku lagi kayak gitu dan aku lagi UTS. Jadi aku bener-bener sibuk banget gitu kan guys. Nah ini aku ganti HP dulu, soalnya tadi HP aku yang satunya baterainya habis. Nah ini yang pertama, ada Bagaimana Demokrasi Mati, karya dari Stephen Levitt dan Daniel Ziblatt. Oh ya, ini tuh adalah buku yang genrenya tuh social science, atau mungkin kita bisa sebut sosial politik gitu kan ya guys. Terus habis itu di sini ada sinopsisnya. Aku bacain sinopsisnya ya. Jadi ini adalah demokrasi bisa mati karena kudeta atau mati pelan-pelan. Tak disadari ketika terjadi selangkah demi selangkah dengan terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakan kekuasaan pemerintah dan penindasan total atas oposisi. Ketiga langkah itu sedang terjadi di seluruh dunia dan kita semua mesti mengerti bagaimana cara menghentikannya, gitu katanya guys. Itu sinopsis singkatnya yang aku baca sedikit dari buku ini. Terus yang kedua,
Ada buku dari Man's Search for Meaning dari Viktor E. Frankl. Jadi buku ini tuh udah apa ya? Dia tuh udah direkomendasikan dari banyak sekali pembaca, entah itu pembaca di dalam negeri aka Indonesia sama pembaca yang ada di luar sana gitu kan. Jadi buku ini tuh kan 16 terjual dari 16 juta lebih explorer di seluruh dunia nih. Kalian gak sih? Tuh, ya kan? Terus habis itu aku bacain sinopsisnya sedikit. Viktor Frankl pernah berada di 4 camp kematian Nazi yang berbeda, termasuk Auschwitz antara tahun 1942 dan 1945. Dia bertahan hidup sementara orang tuanya, saudara laki-laki, dan istri yang tengah hamil akhirnya tewas di dalam camp. Di dalam keganasan dan kekejian camp, Frank yang juga seorang psikiater belajar menemukan makna hidup. Menurutnya kita tidak dapat menghindari penderitaan, tapi kita dapat memilih cara mengatasinya, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju dengan tujuan yang baru. Nah, teori Frank yang dikenal sebagai logoterapi menjelaskan bahwa dorongan utama kita dalam hidup bukanlah kesenangan, tapi penemuan dan pencarian dari apa yang secara pribadi kita temukan bermakna. Banyak orang terinspirasi dari kisahnya dan menjadikan buku ini sebagai satu dari 10 buku paling berpengaruh di Amerika dan telah dicetak ulang lebih dari 100 kali dalam edisi bahasa Inggris. Ini aku beli yang edisi bahasa Indonesia guys, karena sulit banget cari buku edisi bahasa Inggris di TikTok. Aku nggak ngerti kenapa ya. Terus habis itu ada ini dia. Kalian pasti tahu ini siapa. Betul sekali, ini bukunya Osamu Dazai yang judulnya Gagal Menjadi Manusia. Ini aku udah lihat banyak banget kayak spoilernya dan kelihatannya sih bagus ya. Dan aku bakal baca sedikit banget sedikit dari sinopsisnya, yaitu hidupku adalah aib. Catatan pria itu dimulai dengan apa nih? Ketutupan guys. Dengan pengakuan demikian, ia menggunakan lawak dan menipu dirinya sendiri, menipu orang lain, membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, lantas menjatuhkan keputusan atas dirinya sendiri bahwa ia gagal menjadi manusia. Kayak ini tuh buku yang tulis banget untuk umur 20 tahunnya aku. Jadi ini tuh, aku udah jelasin belum sih bahwa buku-buku ini sengaja aku beli untuk list 20 tahun aku, or for my 20s, karena aku wajib banget baca buku-buku ini. Karena yes, umur 20 adalah umur dimana kita membuat keputusan-keputusan besar, dan dimana keputusan besar tuh dimulai fight-nya itu umur ini gitu guys. Terus habis itu ada ini, siapa sih yang gak kenal The Alchemist, atau di bahasa Indonesia Sang Alchemist by Paulo Coelho. Kalian kenal kan dengan Paulo? Ini bener-bener novel klasik yang dari masa ke masa gak pernah berhenti untuk direkomendasikan, dan aku gak sabar buat baca ini. Bener-bener novel klasik yang gak lekang dimakan waktu gitu kan guys. Jadi ini aku udah lihat spoil-spoilnya. Ini tentang seorang apa sih, penggembala ya atau apa gitu, correct me if I'm wrong ya guys. Dia itu melakukan perjalanan gitu dan bertemu dengan apa gitu, aku lupa, tapi ini katanya novel yang bagus. Jadi ini 20 tahun harus aku selesaikan di umur ini. For your information, ini aku barusan 20 tahun beberapa hari yang lalu di bulan April. Yes, I'm old now, but I'm not too old for all of this stuff gitu kan. Dan ini adalah paket kedua. Aku mau buka paket ini. Sama ini juga dari TikTok. Aku belinya ini whole dari TikTok shop semua guys, for your information. Dan yes, kita buka sekarang. Oke. Sulitan buka. Aku kena bukunya. Kalau kena bukunya menangis lah. Ini
Kalian udah pasti bisa nebak gak sih? Wah, udah pasti bisa nebak kan? Nah, ini dia bukunya. Oh, ternyata nggak sekecil yang aku pikirkan ya. Aku pikir tuh ukurannya kecil. Yang pertama ada bukunya George Orwell yang Animal Farm. Ini aku juga sebenarnya cari yang versi bahasa Inggris kan, cuman nggak ketemu guys, nggak ketemu, dan nemunya yang bahasa Indonesia. Kayak sulit banget cari buku versi bahasa Inggris di TikTok. Ini novel klasik yang nggak lekang dimakan waktu, punya George Orwell. Bener-bener itu novel yang mengajarkan kita tentang kemanusiaan gitu kan. Dan yes, aku bakal baca buku ini for my 20s of course. Dan yang ini adalah buku 1984 juga karya dari George Orwell. Dan yes, ini bener-bener novel klasik juga yang bener-bener kayak bisa membaca masa depan yang terjadi saat ini gitu kan. Aku bacain ya sinopsisnya, yaitu sepanjang hidupnya Winston berusaha menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi setiap aturan partai. Meskipun jauh di dalam hati dan pikirannya bersemayam antipati terhadap kediktatoran yang ada di negaranya. Walaupun begitu, Winston tidak berani melakukan perlawanan secara terbuka. Tidak mengherankan karena polisi pikiran, teleskrim, dan mikrofon tersembunyi membuat privasi hanya serupa fantasi. Bahkan sejarah ditulis ulang sesuai kehendak partai. Negara berkuasa mutlak atas rakyatnya, yang berbeda atau bertentangan akan segera diuapkan. 1984 merupakan satire tajam, menyajikan gambaran tentang luluhnya kehidupan masyarakat totalitarian masa depan, yang di dalamnya setiap gerakan warga dipelajari, setiap kata yang terucap disadap, dan setiap pemikiran dikendalikan. Hingga kini 1984 merupakan karya penting Orwell yang mengantarkannya ke puncak kemasyhuran. Jadi ini soal novel klasik yang bisa menggambarkan masa depan gitu. Nggak tahu kenapa, tapi ini benar-benar terjadi di era sekarang. For your information, aku tadi udah bilang belum sih bahwa aku mahasiswa hukum, jadi aku suka baca novel-novel yang berbau-bau seperti ini guys. Novel-novel klasik yang berbau sosial politik. Nah, ini juga sebenarnya, dan ya yang ini tadi yang bagaimana demokrasi putih. Ini bukan novel klasik ya guys, ini novelnya social science genrenya. Yang ini yang novel klasik yang butuh banget aku baca gitu kan. Terus paket yang paling gede nih, yang paling terakhir, nah bakal aku buka. Oh iya, aku tadi udah bilang belum, aku udah jelasin belum alasan aku nggak update. Jadi sebelum aku buka paket ini, aku mau minta maaf nih ke kalian semua bahwa sebenarnya alasan aku tidak update sejauh ini tuh karena minggu kemarin uti aku tertimpa musibah, tulangnya patah di bagian pinggul. Jadi kita sekeluarga tuh harus gantian buat jaga Uti di rumah sakit gitu kan. Alhamdulillah sekarang Uti udah pulang dan udah selesai dioperasi pinggulnya. Terus habis itu minggu kemarin aku juga lagi UTS guys. Jadi bener-bener hektik banget, ditambah lagi aku mengikuti 4 volunteer dan ya 3 diantaranya itu juga aku ikut di divisi konten kreator. Jadi buatnya video mulu. Aku bahkan bener-bener gak ada waktu untuk diriku sendiri. Aku secapek itu. Terus habis itu aku juga habis selesai project Beside Learning yang diadakan Kampus Merdeka, kalian pasti tahu itu. Dan yes, itulah alasan-alasanku, tapi it's not the excuse for me. Sebenarnya itu bukan alasanku untuk tidak upload YouTube dan konten, karena itu tanggung jawab aku untuk diri aku sendiri sebenarnya. Tapi bagaimana juga aku juga bertanggung jawab di hal lain gitu kan, di keluarga aku, di tugas-tugas aku, kuliah dan lain sebagainya, dan UTS dan lain sebagainya. Tapi ya sudah, jadi maafkan aku bener-bener minta maaf, aku minta maaf banget karena keterlambatan ini. Tapi hari ini aku sudah menyiapkan 2 buku yang bakal aku review dan aku bakal upload di minggu ini 1, minggu depannya 1. Jadi aku bakal rekaman sekaligus hari ini 3 konten. Yang pertama ini whole book, yang kedua dan 2 lainnya aku nggak bisa sebutin, nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke? Ini dia yang paling gede.
Aku nggak tahu kenapa harus kayak gini, fragile. Emang ada apa di dalam sini gitu kan? Kan nggak ada kayak kaca atau jenisnya. Besar banget. Ya, ini gede banget sih. Loh. Oh my god. Ya, udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan. Untuk bagian ini ya. Kalau udah penasaran ya, mari kita review. Udah pasti ketahuan gak sih? Karena ini buku populer banget. Oke, ini udah ada 4 buku di sini yang dari paket yang paling besar itu tadi. Yang pertama adalah ini sebenarnya aku udah baca versi bahasa Inggrisnya. Aku udah baca, aku udah tahu. Cuman kayak nggak afdol banget ya sih ketika kamu baca tapi versi bahasa Inggris, tapi di versi e-booknya. Jadi nggak versi apa ini namanya, istilahnya tuh bisa dipegang gini loh. Kayak buku nyatanya tuh apa ya, kayak realistisnya gitu, apa sih bahasanya ya, pokoknya itulah ya. Kayak kalau nggak secara realistis pegang tuh kayak sedih gitu. Ini dia bukunya, Psychology of Money by Morgan Housel, yang kalian sudah pasti tahu banget ini bukunya soal apa. Tentu saja soal uang. Karena apa? Karena kita adalah remaja yang setelah ini barusan menuju ke usia dewasa, dan umur 20 adalah umur yang bener-bener membutuhkan banyak banget yang namanya keseriusan dalam hidup dan memilih semua itu gitu kan. Dan ini adalah rahasia kesuksesan dan bagaimana kita mengelola uang. Dan umur 20 aku butuh banget ini guys. Yang pertama ini. Terus yang kedua, ini kalian, aku nggak tahu pernah dengar apa nggak, tapi ini udah terkenal banget sih sebenarnya. The Almanac, karyanya Naval Ravikant. Jadi ini juga soal membahas bagaimana kita menjadi kaya. Karena for your information, I like money guys. I like money because money make me happy. And I don't know about you, karena ketika aku punya money, aku bisa beli banyak buku, dan sumber kebahagiaan aku adalah buku. Dari mana kita mendapatkan buku? Of course, dari money, dari uang gitu kan. Jadi ini juga membahas soal menjadi kaya bukan hanya karena beruntung. Menjadi bahagia bukan hal yang kita bawa sejak lahir. Ini adalah sinopsis singkatnya dari The Almanac of Naval Ravikant. Dan aku sangat-sangat penasaran dengan buku ini. Yang ketiga yang udah bikin penasaran, pakai banget ini dia, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Ini adalah salah satu buku pertama yang ada di New York Times, yang bestseller banget, yang mengawali buku-buku bestseller, yang mengawali buku-buku bestseller lainnya, Think and Grow Rich by Napoleon Hill, yaitu di tangan Anda ada buku sukses terlari sepanjang masa yang sudah direvisi dan diperbarui untuk kehidupan di abad 21. Jadi aku nggak sabar buat baca ini. Buku yang legendaris banget ya, dari abad ke abad yang bener-bener membuat rahasia kesuksesan kita tuh berjalan gitu. Yang terakhir ada ini dia, Rich Dad and Poor Dad. Kalian pasti tahu, ini udah terkenal banget, yaitu karyanya Robert T. Kiyosaki. Dia benar-benar penulis dan juga orang yang sudah sukses gitu ya dalam menjalani kehidupannya dengan menghasilkan banyak sekali aset gitu kan. Dan ini dia buku yang sangat aku perlukan untuk usiaku yang baru saja menginjak 20 tahun. Jadi guys, this is
a book that I bought. Ini adalah buku-buku yang aku beli dan aku haul hari ini. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi totalnya yang aku beli dan aku haul hari ini ada 10 buku ya. Bener gak sih? Aku hitung dulu ya guys. Astaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, ada 10 buku. Ini untuk usia 20 tahunnya aku. Of course, 20 tahunnya aku. Ada 10 buku ini. Yes, dan kemarin aku sebenarnya juga beli, cuman paketnya udah aku buka duluan nih. Karena ini videonya untuk buku, rekomendasi buku untuk 20 tahun, Fit Whole Book ya. Ini juga aku barusan beli, aku belum baca sama sekali. Yang pertama ada The Grit karyanya Angela Duckworth, yaitu kekuatan, passion, dan kegigihan yang bisa disebut dengan ketabahan. Ini udah aku buka. Terus of course buku ini, siapa yang nggak kenal buku ini? Please, nggak ada yang nggak kenal buku ini. Kalian kelihatan nggak sih? Bentar, tuh, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Bener-bener ini bukunya rekomendasi banget. Ini belum aku baca juga. Jadi guys, untuk kalian pengen aku baca buku yang mana dulu, dan kalian pengen aku review buku yang mana dulu untuk YouTube ini, maksud aku, maaf banget, aku lagi lemot banget. Aku kekurangan tidur jujur guys, maafkan aku. Dan yes, ini bukunya. Oke, segitu dulu book haul aku hari ini for my 20s. Dan thank you so much guys for watching this video. Maafkan aku kalau kalau video ini bener-bener kayak membosankan banget, karena yes, kita lagi whole book dan menjelaskan kenapa aku kemarin gak upload konten YouTube. Tapi aku sudah menyiapkan 2 konten untuk minggu ini dan minggu depan. Dan ini juga aku akan upload di minggu ini of course. So, see you on the next video. Bye bye. Thank you so much guys. Oh ya, aku juga ada informasi nih buat kalian. Aku kan lagi sibuk banget buat bikin jurnal dan mempublikasikan itu. Untuk kalian yang maybe pengen kerja sama aku publikasi jurnal nih, kalian bisa banget cek di LinkedIn aku atau follow LinkedIn aku di Titi Mahira Adawiyah. Sama sebenarnya semua nama sosmed aku tuh sama, Titi Mahira Adawiyah, karena yes, because aku nggak suka mengingat hal-hal yang terlalu ribet, jadi semuanya tuh sama. Kalian bisa connect nih di LinkedIn bareng aku. Kalau misalnya aku nggak itu ke kalian boleh banget chat di LinkedIn aku untuk connect sama kalian, boleh banget. Jadi itu dulu sekali lagi for this book haul. I'm so sorry if I have a lot of mistake guys. You can find me in my direct message, or you can find me in my TikTok, of course, in Titi Mahira Adawiyah. So that's all fellas. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoy and like that video. Don't forget to like, subscribe, and comment. So bye bye.